Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama admin di channel Bocah Indigo. Pada kesempatan kali ini admin akan melanjutkan sebuah kisah yang kemarin yang berjudul Santet Kembang Amben. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja, dan bagi kalian yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa langsung kunjungi link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita ke inti ceritanya. Lamaran telah diterima. Kini tinggal menunggu 1 minggu setelah acara pernikahan akan dimulai. Nindya sudah mulai mengekspresikan rasa bahagianya. Kini ia semakin terbuka manakala pria pilihannya sebentar lagi akan menjadi pendamping hidupnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya benar-benar terpancarkan dalam diri Nindya. Begitu juga dengan Pak Aziz dan Ibu Sutini. Sebagai orang tua, mereka berdua hanya mengikuti apa yang menjadi garis selanjutnya dari kehidupan seorang anak. Jika memang itu adalah takdir yang sudah menjadi jalannya, orang tua hanya bisa memberikan dukungan serta arahan agar nanti, ketika sudah berumah tangga, anaknya akan terus melatih diri agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Hari pertama di saat Nindya dilamar oleh Romi memberikan kesan dan pesan yang misterius bagi para tetangga sekitar. Mereka banyak yang menanyakan terkait sosok pria tinggi dan berkulit sawo matang itu. Yang menjadi patokan utama tetangga adalah mengenai anggota keluarga yang lainnya. Mereka menilai jika keluarga calon pria sangat misterius dan tertutup. Bahkan ketika mereka mendatangi rumah Nindya, tidak ada satupun dari mereka yang melakukan unggah-ungguh atau minimal menyapa para warga sekitarnya. Sehingga satu persatu dari warga mulai menggunjing akan calon menantu dari Ibu Sutini dan Pak Aziz yang dinilai tidak memiliki tata krama dan sopan santun. Terkait hal itu, Pak Aziz dan Ibu Sutini tidak bisa memberikan klarifikasi penuh. Mereka hanya berasumsi bahwa keluarga Romi sangat tertutup, sehingga dalam melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang baru, mereka semua memerlukan waktu untuk terbiasa. 7 hari sebelum pernikahan, seperti hari-hari biasanya, Pak Aziz berangkat ke sawah bersama dengan istrinya, Ibu Sutini. Sedangkan Nindya, dia pergi bekerja. Berbeda dengan Ibu Sumina, karena ia memiliki rumah sendiri, jadi segala aktivitasnya dilakukan hanya di rumah, mulai dari memasak, makan, dan mencuci. Walaupun sudah tua, namun Ibu Sumina masih cukup kuat melakukannya seorang diri. Ibu Sumina sendiri biasa mengambil air dengan menggunakan pompa air. Akan tetapi, kali ini ada yang berbeda ketika Ibu Sumina mulai mempompa air. Ibu Sumina melihat dengan jelas air yang keluar dari pompa berwarna hitam dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ibu Sumina segera membuang air itu dan mengulangnya untuk kedua kalinya. Akan tetapi, air yang keluar pun masih sama. Air itu berwarna hitam pekat seperti air comberan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Karena ada yang aneh, Ibu Sumina pun mengecek ke saluran pompa air itu. Akan tetapi Ibu Sumina sangat meyakini jika saluran pompa air pun tidak bermasalah sama sekali.
Akhirnya Ibu Sumina mencoba untuk yang ketiga kalinya. Ia pun dengan sekuat tenaga memompa kembali dengan harapan agar air yang keluar merupakan air yang jernih. Namun, ketika airnya mulai keluar, ternyata air tersebut sekarang berubah warnanya. Warnanya berubah menjadi hitam, namun tidak terlalu pekat karena tercampur sedikit warna merah, seperti darah. Dan air itu mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Hingga akhirnya Ibu Sumina muntah dan menutupi hidungnya dengan menggunakan kerudungnya. Ono opo iki? Ibu Sumina pun kemudian berjalan keluar untuk melihat keadaan sekitar. Dan benar saja, saat Ibu Sumina menatap langit, langit sudah sangat gelap. Cahaya matahari seperti tertutup awan gelap yang merata. Tawange wis peteng, iki ora umum. Akhirnya, Ibu Sumina langsung menuju ke rumah anaknya, Ibu Sutini. Posisi saat itu, angin sudah menghembus kencang. Pepohonan di sekitaran jalanan rumah warga mulai bergoyang dengan cepat. Para ternak berlarian ke berbagai arah. Warga juga mulai panik. Mereka mengira akan terjadi angin puting beliung di desa itu. Akan tetapi, ketika Ibu Sumina menatap langit, langit itu seperti memberi pertanda bahwa Jagat Peteng segera dimulai. Jagat Peteng sendiri adalah istilah untuk menggambarkan keadaan alam yang tidak seperti biasanya, di mana langit yang semula terang menjadi gelap, angin berhembus dengan kencang, para ternak berlarian tanpa arah, dan teriakan serta tangisan bayi terdengar di setiap rumah. Bersamaan dengan itu, Pak Ajis dan Ibu Sutini juga merasakan hal yang sama. Burung-burung yang berada di sekitaran sawah kini berterbangan seperti menandakan sesuatu. Langit juga sudah terlihat sangat gelap. Perasaan Pak Ajis dan Ibu Sutini menjadi tidak enak. Tiba-tiba, hujan turun dengan deras. Pak Ajis dan Ibu Sutini segera berlari ke arah gubuk dan meneduh di sana. Hati mereka menjadi was-was, manakala kilatan guntur menggelegar dan menimbulkan suara yang mengagetkan. Pak, perasaanku gak enak. Tumben sekali, desa ini diguyur hujan di cuaca yang masih kemarau. Benar Bu, Bapak jadi teringat perkataan Ikrar mengenai tanda-tanda aneh yang hari-hari ini banyak terjadi. Mereka berdua sebenarnya meyakini apa yang dikatakan oleh Ikrar terkait tanda-tanda tersebut. Di antara tanda-tanda itu, Ikrar menyebutkan sebuah kalimat yang sedang terjadi persis keadaan sekarang. Kalimat tersebut berbunyi, seluruh aliran air akan berbau anyir. Hujan akan turun dengan kilatan petir yang membuat tubuh bergetar ketakutan. Dan memang benar, air sawah tiba-tiba bau anyir. Kondisi persis seperti apa yang dikatakan Ikrar terkait bermunculannya fenomena-fenomena aneh alam yang akan terjadi. Hujan turun selama 1 jam lamanya. Setelah hujan reda, Pak Ajis dan Ibu Sutini pulang ke rumah karena hari sudah semakin sore. Sesampainya di rumah, Pak Ajis dan Ibu Sutini sudah melihat Ibu Sumina sedang berada di dalam rumah. Mereka berdua terkejut di saat melihat Ibu Sumina sedang duduk di sofa sambil menyeruput teh buatannya sendiri. Loh, Bu, Ibu kok ada di sini? Tanya Ibu Sutini. Air di rumah lagi macet, makanya aku kesini. Emang macet kenapa, Bu? Ibu Sumina langsung beranjak bangkit dan menatap Pak Ajis serta Ibu Sutini dengan tatapan yang aneh. Kalian tahu apa itu Jagat Peteng? Tanya Ibu Sumina. Jagat Peteng, ucap Pak Ajis. Kondisi di mana alam benar-benar tidak stabil. Semua air akan berubah warnanya dan baunya. Lalu, para ternak akan berlarian mencari induknya. Kita sedang memasuki di kondisi alam yang sudah rusak. Jelas Ibu Sumina. Pak Ajis dan Bu Sutini masih belum mengerti mengenai perkataan Ibu Sumina itu yang terlalu dalam.
Mereka berdua hanya berpikir kalau cerita-cerita mengenai jagat peteng hanyalah sebuah dongeng belaka. Sekarang, coba cek keadaan airmu, jelas Ibu Sumina. Pak Ajis dan Ibu Sutini pun langsung mengecek keadaan air di rumahnya. Apakah keadaan air yang dikatakan oleh Ibu Sumina sama dengan air yang berada di rumah Pak Ajis dan juga Ibu Sutini? Setelah mereka berdua mengecek kondisi air, dan ternyata air yang keluar dari mesin sanyo mereka sama seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Sumina. Kondisi air sudah berubah warna dan juga baunya. Lalu kambing-kambing yang berada di rumah Pak Ajis dan juga Ibu Sutini sama seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Sumina. Ternak mereka terus-menerus mengeluarkan suara yang berisik, seperti memberikan pertanda akan terjadinya sesuatu yang aneh yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. Bagaimana? Apakah berubah warna dan baunya? Tanya Ibu Sumina. Kok bisa, Bu? Tanya Ibu Sutini. 7 hari dari sekarang akan banyak kejadian aneh yang akan terjadi. Ini tepatnya di saat pernikahan India dengan pria itu akan digelar, jelas Ibu Sumina. Fenomena aneh itu membuat mereka bertiga saling bertanya-tanya satu sama lain. Apakah Allah memang tidak setuju dengan pernikahan antara Nindya dan Romi? Setelah mengetahui keanehan yang terjadi pada sekitaran rumahnya, Pak Ajis mencoba untuk mencari cara agar saluran air di rumahnya kembali seperti sedia kala. Selama berhari-hari, mereka tidak bisa menggunakan air di rumah karena air seperti tercemar dengan sendirinya. Mau tidak mau, mereka harus mengambil air di pusat balai desa yang memang disediakan bagi warga yang memiliki permasalahan terhadap saluran air. Sampai akhirnya, 1 minggu kemudian, air di rumah Pak Ajis dan Bu Sutini kembali normal. Begitupun air di rumah Ibu Sumina. Entah mengapa, air kembali seperti sedia kala setelah 1 minggu lamanya. Air tersebut tercemar tanpa sebab. Dan yang lebih mengejutkan lagi, air itu benar-benar sudah normal kembali. Tepat 1 hari sebelum pesta pernikahan akan digelar. Tepat 1 hari di mana pesta akan digelar, masing-masing keluarga besar dari kedua pihak mulai berdatangan. Mereka satu persatu menanyakan terkait konsep yang akan digunakan sebagai puncak acara nantinya. Setelah dimusyawarahkan, mereka pun setuju untuk mengaitkan gending Jawa sebagai pengiring dari pesta pernikahan antara Nindya dan juga Mas Romi. Gending Jawa sendiri biasa dipergunakan untuk mengiringi acara pernikahan dan sebagai tanda digelarnya sebuah pesta pernikahan. Nantinya para pengantin pria dan wanita akan melakukan sebuah prosesi sakral dalam pernikahan yang disebut dengan sungkeman. Prosesi sungkeman sendiri dilakukan dengan tujuan untuk meminta restu dari kedua orang tua, yang dilakukan secara bergantian. Artinya mereka akan menyungkem ke orang tua terlebih dahulu, lalu dilanjutkan menuju ke mertua mereka. Dalam prosesi ini, gending Jawa akan dilantunkan. Dengan dilantunkannya gending Jawa, maka prosesi pernikahan dan penobatan sebagai pasangan suami istri sudah benar-benar sah. Dan kebetulan, kedua keluarga sepakat bahwa acara sungkeman akan dilakukan di malam hari. Tujuannya adalah agar semakin khusyuk terkait prosesi sakral itu. Setelah membahas terkait acara pernikahan, masing-masing mereka kembali ke rumahnya dan mempersiapkan untuk keesokan harinya. Terlebih lagi, acara tersebut pasti akan mendatangkan tamu yang sangat banyak, dan persiapannya pun harus benar-benar matang. Singkat cerita, tiba saat di mana acara itu digelar, tamu-tamu mulai berdatangan. Orang-orang mulai menyalami satu persatu keluarga Nindya dan juga keluarga Romi. Acara di pagi hari sampai sore merasa aman-aman saja. Tidak ada kendala sedikit pun. Walaupun ramai, namun masih bisa dikondisikan. Akan tetapi, tepat ketika hari sudah semakin gelap, suasana menjadi berubah seketika. Ikrar yang kebetulan
Mengetahui pertanda ini segera mendatangi Pak Ajis. "Mas, sebentar lagi prosesi sungkeman akan dilakukan," tanya Ikrar. "Iya benar, ada apa emangnya?" tanya Pak Ajis. "Mas Ajis ingat apa yang pernah aku sampaikan dulu?" tanya Ikrar. "Terkait apa?" tanya Pak Ajis lagi. "Terkait para tamu, Mas. Ada apa memangnya dengan tamu kita malam nanti?" "Mereka bukan berasal dari tamu undangan." Mendengar perkataan tersebut, Pak Ajis langsung terkejut. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh Ikrar terkait dengan tamu yang akan datang tepat di saat waktu surup. Mereka yang datang sangat banyak, dan rata-rata mereka yang datang adalah berasal dari keluarga Romi. Melihat para tamu yang mulai berdatangan, mereka yang menjaga prasmanan atau makanan di acara pernikahan itu langsung bergegas menyiapkan diri. Tepat di mana saat gending Jawa dibunyikan, Romi dan India melakukan prosesi sungkeman. Mereka bergantian untuk berjongkok dengan bertumpu lutut di lantai, lalu menyalami masing-masing tangan kedua orang tuanya. Suasana haru menyelimuti prosesi sungkeman itu. Mereka yang hadir seperti terbawa suasana akan pernikahan yang benar-benar menyentuh itu. Setelah prosesi sungkeman selesai, para tamu pun menuju ke arah prasmanan untuk mengambil makanan. Saat itu, para tamu yang berasal dari keluarga Romi mulai mengambil makanan di tempat prasmanan. Namun anehnya, mereka mengambil makanan dengan wajah yang sangat dingin dan tanpa ekspresi. Lalu lauk yang mereka ambil hanya ayam saja. Sampai-sampai orang yang menjaga prasmanan keheranan dan berkata pada temannya, "Loh, kok bisa ya? Ambilnya cuma lauk ayam aja." Para penjaga prasmanan mencoba untuk berpikir positif. Mungkin para tamu malam itu hanya menyukai ayam. Namun dari seluruh tamu bawaannya keluarga Romi, mereka semua hanya makan dengan lauk ayam. Padahal masih ada 4 lauk lagi yang ada di prasmanan. Akan tetapi mereka tidak sedikit pun tertarik untuk mengambil lauk selain ayam. Mengetahui hal itu, para penjaga prasmanan hanya bisa geleng-geleng. Di samping mereka juga memiliki ekspresi yang dingin. Para tamu bawaan keluarga Romi juga tidak berkomunikasi satu sama lain. Mereka hanya diam, menyimak acara prosesi sungkeman lalu makan dengan 1 lauk saja, yaitu ayam. Singkat cerita, ada seorang warga yang membawa anaknya untuk menghadiri pesta pernikahan Nidia dan Romi. Kebetulan saat itu mereka juga akan makan dan segera menuju ke tempat prasmanan. Setelah mengambil makanan di sana, mereka berdua langsung mencari tempat duduk untuk menyantap makanan itu. Dan secara tidak sadar, anak itu duduk tepat di samping salah satu tamu bawaan dari keluarga Romi. Awalnya anak kecil itu tampak biasa-biasa saja ketika duduk di samping orang tersebut. Akan tetapi hal aneh mulai terjadi ketika orang yang berada tepat di sebelah anak kecil itu menjatuhkan sendoknya. Sontak saja, anak kecil itu langsung berkata pada orang itu, "Om, sendoknya jatuh," ucap anak kecil itu. Namun anehnya, orang itu hanya terdiam sambil matanya menatap ke arah depan. Anak kecil itu hanya diam, pikirnya mungkin orang itu akan makan menggunakan tangan. Namun tidak lama kemudian, orang itu kembali menjatuhkan alat makan lainnya. Kali ini adalah garpu. Karena memiliki rasa iba yang besar, anak kecil itu pun kembali mengingatkan pada orang tersebut, "Om, garpunya jatuh." Namun orang itu hanya diam. Wajahnya juga sedikit berbeda dari awal ketika menjatuhkan sendok. Wajah orang tersebut sedikit pucat tanpa ekspresi. Yang dia pandang hanyalah sosok Romi yang sedang berada di atas panggung, tempat prosesi sungkeman dilakukan. Karena orang itu tidak meladeninya, anak kecil itu pun langsung mengambil sendok dan garpu yang sudah terjatuh. Namun ketika anak kecil itu mengambil alat makan milik orang tersebut, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh dari bagian kaki orang tersebut. Pasalnya, salah satu kaki dari orang tersebut menghadap terbalik ke arah belakang.
Artinya secara normal, kaki manusia menghadap ke arah depan, namun orang itu hanya memiliki satu kaki yang normal dan satu lagi menghadap ke arah belakang. Melihat hal itu, anak kecil tersebut langsung merinding seketika. Belum sampai si anak itu mengangkat wajahnya ke arah orang tersebut. "Om, garpunya jatuh." Namun orang itu hanya terdiam. Wajahnya juga sedikit berbeda dari awal ketika menjatuhkan sendok. Wajah orang tersebut sedikit pucat tanpa ekspresi. Yang dia pandang hanyalah sosok Romi yang sedang berada di atas panggung, tempat prosesi sungkeman dilakukan. Karena orang itu tidak meladeninya, anak kecil itu pun langsung mengambil sendok dan garpu yang sudah terjatuh. Namun ketika anak kecil itu mengambil alat makan milik orang itu, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh dari bagian kaki orang tersebut. Pasalnya salah satu kaki dari orang itu menghadap terbalik ke arah belakang. Artinya, secara normal kaki manusia menghadap ke arah depan, namun orang itu hanya memiliki satu kaki yang normal dan satu laginya menghadap ke arah belakang. Melihat hal itu, anak kecil tersebut langsung merinding seketika. Belum sampai anak itu mengangkat wajahnya ke arah orang itu, tiba-tiba terdengar suara berat yang benar-benar mengerikan. "Terima kasih, Dek." Dan ketika anak kecil itu mengarahkan wajahnya ke orang tersebut, tiba-tiba wajah orang itu langsung berubah bentuknya menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sosok itu memiliki mata yang sangat besar, mulutnya menganga besar, dan wajahnya berwarna putih pucat. Melihat hal itu, si anak itu pun langsung berteriak kencang, "Please, Ana please." Anak itu pun langsung berteriak ketakutan sambil menangis. Ibunya yang berada di sebelahnya langsung bertanya, "Ada apa, Dek?" "Ada setan, Mah, itu setan." Sambil menunjuk ke arah orang yang ada di sebelahnya. Namun yang dilihat oleh ibunya dari anak itu bukanlah setan melainkan orang biasa. Akan tetapi, wajah dari orang itu agak sedikit pucat. Anak itu terus berteriak ketakutan hingga membuat orang-orang di sekitaran menjadi terganggu. Beberapa juga dari mereka ada yang panik ketika anak kecil itu terus-terusan berteriak. Akhirnya, anak itu pun diseret oleh ibunya untuk segera mengganti tempat. Anak kecil itu hanya bisa menangis sambil menutup matanya dengan kedua tangannya. Namun baru saja anak itu didudukan di kursi yang berbeda. Hal yang mengerikan benar-benar terjadi. Saat si anak kecil itu membuka kedua matanya, ternyata dirinya sudah dipandangi oleh para tamu undangan dari keluarga Romi yang wajahnya benar-benar mengerikan. Mereka menatap anak kecil itu secara bersamaan hingga membuat anak kecil itu menangis ketakutan. Suara teriakan dan tangisan anak kecil itu ternyata terdengar oleh Ikrar. Dengan sigap, Ikrar pun langsung menuju ke arah Pak Aziz untuk segera menyelesaikan acara pernikahan tersebut. Alasan diselesaikannya secara cepat karena Ikrar tidak mau jika keluarga Nindya dipermalukan oleh para tamu undangan lainnya. Dengan terpaksa, akhirnya Pak Aziz pun menyelesaikan acara lebih tepat dari biasanya. Secara bersamaan, para warga dan tamu undangan pun merasa kecewa dengan keputusan Pak Aziz itu. Dan malam itu juga, pesta pernikahan antara Nindya dan Romi benar-benar hancur berantakan. Pernikahan yang seharusnya membawa kepada persatuan antara dua keluarga malah menjadi sebuah perpecahan antara keluarga Nindya dan juga keluarga Romi. Ikrar langsung menodong berbagai pertanyaan ke arah Romi seusai acara pernikahan itu selesai. Siapa tamu-tamu itu? Romi pun tidak menjawab. Ia hanya bisa terdiam sambil menatap ke arah keluarganya yang sedang duduk di sofa rumah Nindya. Mas Ikrar, ada apa ini? Tanya Nindya. Nindya, kamu tahu kan, laki ini bukan orang baik. Jelas Ikrar. Nindya langsung menghalangi Ikrar yang berupaya ingin tahu akan para tamu misterius tersebut. Namun Ikrar tidak menyerah. Ia terus melontarkan banyak pertanyaan agar Romi mau menjawab sejujur-jujurnya terkait para tamu misterius itu.
Tidak beberapa lama kemudian setelah melewati perdebatan antara Ikrar dan Nindya, Romi pun langsung menjawab pertanyaannya. Mereka itu adalah teman-teman bapakku. Jelas Romi. Apa kamu yakin kalau mereka itu adalah manusia? Tanya Ikrar. Mereka memang manusia. Anak kecil itu saja yang gila. Mana ada setan ikut serta dalam pernikahan manusia? Jelas Romi. Ikrar pun langsung memanggil Ibu Suminah yang kebetulan sedang berada di dalam kamar. Ibu Suminah pun keluar dari kamar dengan langkah yang sedikit gugup karena ada rasa ketakutan sendiri manakala melihat wajah Romi yang mirip seperti pelaku yang menyantet adiknya. Wajahmu mirip seperti Cokro. Apakah kamu cucunya? Tanya Ibu Suminah. Tiba-tiba, bapak dari Romi langsung mendekati mereka berempat yang sedang berdebat. Cokro itu bapakku. Ada apa dengan bapakku? Jelas Pak Ageng, bapaknya Romi. Ibu Suminah menatap Pak Ageng dari ujung kaki hingga ke ujung rambut dengan tatapan yang tidak biasa. Kamu tahu apa dosa terbesar bapakmu yang dia berbuat semasa hidupnya? Tanya Ibu Suminah. Pak Ageng tidak bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Suminah. Ia hanya mencoba melindungi anaknya yang sedang dipojokkan oleh keluarga Nindya. Dosa besar yang dilakukan oleh Cokro hanyalah satu. Dia telah melakukan pembunuhan berantai tanpa menyentuh. Ikrar mengerti apa yang dimaksud oleh Mbah Suminah terkait pembunuhan berantai tanpa menyentuh itu. Kalimat itu bisa disederhanakan sebagai santet. Mendengar hal itu, Pak Ajis pun berusaha menghentikan perdebatan publik mereka yang secara terang-terangan membuka aib keluarga. Bu, udah, jangan bahas ini. Itu masa lalu. Jelas Pak Ajis. Diam kau Ajis. Jika kamu tidak menyetujui lamaran itu, mana mungkin jagat petang akan tercipta. Semua ini memang berawal dari orang tua yang hanya mengikuti ego anaknya. Jelas Ibu Suminah dengan nada yang sedikit menggertak. Akhirnya pertikaian itu pun berhasil diselesaikan dengan cara baik-baik. Setelah Pak Sastro, anak ke-9 dari Ibu Suminah, menghampiri mereka semua. Bu, tolong selesaikan dengan kepala dingin. Kita baru saja mempersatukan antara dua keluarga yang berbeda. Jika memang akan terus seperti ini, yang ada malah perpecahan. Jelas Pak Sastro. Ibu Suminah pun segera meninggalkan mereka semua dengan perasaan yang masih sedikit kesal. Dan akhirnya Pak Sastro pun mampu meredam amarah dari kedua belah pihak. Setelah pertengkaran usai, akhirnya pihak keluarga Romi pun pulang terlebih dahulu. Kebetulan saat itu Romi tinggal bersama keluarga Nindya. Hal ini merupakan permintaan khusus dari keluarga Nindya itu sendiri, agar tidak terciptanya pandangan-pandangan buruk terkait permasalahan tersebut. Beberapa hari setelah menikah, ada kejadian aneh yang terjadi dalam diri Romi. Entah mengapa Romi seringkali mondar-mandir tepat di depan kamar Pak Ajis. Karena kebetulan Pak Ajis dan Ibu Sutini sedang tidak ada di rumah, otomatis kamar Pak Ajis dan Ibu Sutini pun kosong tak bertuan. Saat itu Nindya selalu memergoki Romi yang seringkali bolak-balik ke kamar orang tuanya. Setelah ditanya, Mas, cari apa? Nggak cari apa-apa dek. Mas cuma mau lihat amben atau tempat tidur bapakmu saja. Emangnya kenapa mas ambennya bapak? Nggak apa-apa, cuma bagus aja kok. Saat itu Nindya belum terlalu paham maksud dari Romi, karena memang amben atau tempat tidur milik Pak Ajis dan Ibu Sutini sangat bagus dan klasik. Hingga akhirnya Romi kembali masuk ke dalam kamar milik Pak Ajis dan Ibu Sutini sambil membawa sesuatu. Hal ini diketahui
Ketika Nindya memergoki Romi sedang menaruh sesuatu tepat di bawah bagian amben atau tempat tidur. Semenjak saat itu, Romi tidak pernah masuk lagi ke dalam kamar Pak Ajis dan Ibu Sutini. Entah karena perbuatan Romi memang sudah kepergok Nindya, atau memang dirinya telah sukses melakukan rencana dari keluarganya itu. Dan tepat di keesokan harinya, Romi izin pulang ke rumah. Romi izin pulang karena ada sesuatu yang harus ia lakukan terhadap bisnis di keluarganya. Di saat yang bersamaan, Nindya juga tidak bisa ikut karena ia harus bekerja. Akhirnya Romi pun pulang sendirian. Awal-awal kepulangan Romi, keluarga Nindya tidak curiga. Hanya saja Ibu Sumina dan Ikrar merasa ada yang berbeda dengan tingkah Romi. Karena status dari Romi sendiri adalah pengantin baru, mengapa kepentingan bisnis jauh lebih penting dibandingkan dengan kepentingan keluarganya sendiri. Terlebih lagi, sesuatu yang biasa dilakukan oleh pengantin baru adalah bulan madu. Namun selama beberapa hari menikah, keduanya tidak ada rencana apapun untuk melakukan perjalanan bulan madu. Dan tepat di 7 hari setelah pernikahan keduanya digelar, kejadian yang aneh benar-benar terjadi secara cepat.